Oke, kita bedah satu konsep yang menurut saya ini menarik banget. Coba deh pikirin sebentar. Gimana kalau kabur atau mundur dari masalah itu sebetulnya bukan tanda kegagalan, tapi justru strategi paling cerdas buat naik level? Dalam bahasan kita kali ini, kita akan lihat gimana mundur selangkah justru bisa jadi lompatan terbesar dalam hidup kita. Kita mulai dari sini. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh ya gitu-gitu aja? Mumet penuh, rasanya kayak nabrak tembok terus dan nggak ada jalan keluar? Nah, perasaan jumut atau stuck inilah yang akan jadi titik awal obrolan kita. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus tahu dulu dong akar masalahnya apa. Dan ternyata masalahnya itu ada di sini, di dalam penjara pikiran kita sendiri. Dan ini nih, ini poin kuncinya. Ternyata penjara yang paling kuat, yang paling susah ditembus, itu bukan yang ada jeruji besinya, tapi penjara yang kita bangun sendiri di kepala kita. Tanpa sadar, semua rasa buntu, semua keterbatasan, ya akarnya dari situ. Terus penjara ini datangnya dari mana sih? Salah satu penyebabnya, ya ini, pola pikir pilihan ganda. Sadar atau enggak, dari kecil kita kan dilatih ya, kalau jawaban itu ya A, B, atau C. Udah disiapin, kita jarang banget didorong buat mikir, gimana kalau jawabannya D, atau E, atau bahkan sesuatu yang sama sekali beda. Pola pikir inilah yang tanpa kita sadar ngebangun tembok di sekeliling kita. So, gimana cara keluar dari penjara ini? Jawabannya, mungkin kedengeran aneh tapi justru di sini kekuatannya. Yaitu escape, kabur. Eits, tunggu dulu. Ini bukan kabur yang lari dari tanggung jawab ya, beda. Strategic escape itu sebuah langkah mundur yang disengaja. Tujuannya apa? Buat keluar dari berisiknya masalah biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Jadi ini bukan soal nyerah, tapi soal nyiapin diri buat terobosan besar. Dan ternyata strategi ini tuh bukan hal baru loh. Kalau kita tarik jauh ke belakang, bahkan para nabi pun melakukan hal ini sebagai bagian krusial dari perjalanan mereka. Coba kita bayangin dulu konteksnya. Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah krisis global. Serius, tahun 536 Masehi itu bahkan disebut sebagai tahun terburuk dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena ada letusan gunung berapi dahsyat yang bikin gagal panen massal di seluruh dunia selama puluhan tahun. Jadi, beliau itu lahir di sebuah era di mana kerusakan fisik dan mental itu lagi parah-parahnya. Dan itu baru kondisi globalnya. Di masyarakatnya sendiri, kerusakannya juga luar biasa. Ngubur anak perempuan hidup-hidup itu biasa, riba merajalela, ketidakadilan sosial di mana-mana. Seorang laki-laki bisa punya istri puluhan, bahkan sampai 100. Nah, ngelihat semua kekacauan ini, apa yang beliau lakukan? Beliau escape, beliau menyendiri ke Gua Hira. Dan ternyata polanya berulang loh. Nabi Musa juga melakukan escape dari Mesir. Beliau sadar ada tujuan besar yang menanti. Dan untuk bisa sampai ke sana, beliau harus keluar dulu dari situasi yang membelenggunya saat itu. Jadi lihat kan, hasil dari escape ini selalu sama. Dapat kejernihan, dapat perspektif baru, dan jadi persiapan untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Oke, dari cerita para nabi, sekarang kita lompat ke contoh yang lebih modern. Konsep kabur dulu biar jadi lebih kuat, ini ternyata ada di mana-mana, termasuk di cerita-cerita favorit kita. Coba deh ingat-ingat, di Dragon Ball, Son Goku dan kawan-kawan masuk ke ruang waktu dan roh buat latihan. Di One Piece, ada momen time skip 3D tua yang epic banget itu kan, di mana kru topi jerami misah dulu buat jadi jauh lebih kuat pas ketemu lagi. Bahkan di Avengers Endgame, pas udah mentok semua jalan buntu, apa yang mereka lakuin? Mereka escape ke masa lalu. Intinya sama persis, mereka semua mundur dulu biar bisa melompat lebih jauh ke depan. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kalau jalan ke depan mentok, ya mundur jadi pilihan. Tapi kalau depan dan belakang sama-sama buntu, kita harus naik ke atas, mencari perspektif yang lebih tinggi. Itulah esensi dari escape strategis. Oke, naik ke atas, nyari perspektif lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang, pas kita naik ke atas itu, kita dapat apa sih? Nah, tujuannya itu bukan cuma lari dari masalah, tapi buat ngasah 3 kecerdasan fundamental yang ada di dalam diri kita. Prosesnya itu kayak naik tangga. Pertama, IQ, kecerdasan kognitif. Kita escape buat bertanya, buat belajar. Bergerak dari yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Habis itu, kita naik ke level berikutnya. EQ, kecerdasan emosional. Ilmu yang kita dapat tadi, kita coba terapin pas kita balik lagi ke dunia nyata.
berinteraksi sama orang lain. Dan puncaknya adalah SQ, kecerdasan spiritual. Disinilah kita akhirnya nyambung sama tujuan hidup kita yang paling dalam. Nah, konsep ini mungkin kedengeran besar ya, abstrak. Tapi sebetulnya ada satu momen escape yang udah dirancang khusus buat kita setiap tahunnya. Apa itu? Ya, bulan Ramadan. Coba deh, kita lihat Ramadan dari sudut pandang ini. Anggap aja Ramadan itu 1 bulan penuh yang emang didedikasikan buat strategic escape. Sebulan buat kita mundur sejenak dari rutinitas duniawi, ngecharge ulang energi, dan naikin level berpikir kita. Dan di dalam bulan escape ini, ada satu puncak kesempatan. Sebuah malam yang namanya Lailatul Qadar. Coba bayangin deh, nilainya itu disebut lebih baik dari 1000 bulan. Itu lebih dari 83 tahun. Artinya apa? Satu malam escape yang kita lakuin dengan benar, itu bisa melampaui pencapaian kita seumur hidup. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya ya. Para ulama dulu, mereka nggak bilang menemukan Lailatul Qadar. Kata yang mereka pakai itu memburunya. Ini beda banget maknanya. Memburu itu artinya kita nggak nunggu pasif, tapi kita aktif ngejar. Kayak seorang pemburu yang siapin strategi, siapin energi buat dapetin buruan paling berharga. Terus kenapa harus malam hari? Kenapa malam begitu spesial? Karena pertumbuhan itu seringnya terjadi dalam gelap. Coba pikir, biji tanaman itu kan cuma bisa bertunas pas dia ada di dalam tanah yang gelap. Ketenangan malam itu ngasih kita ruang buat mikir, buat kontemplasi, yang gak bakal kita dapat di tengah raminya siang hari. Malam itu waktu yang paling sempurna buat escape. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Ke Anda. Saat ini, dari penjara apa Anda perlu melakukan strategic escape? Mungkin itu penjara rutinitas yang ngebosenin, atau penjara masalah yang rasanya buntu banget, atau mungkin penjara tujuan hidup yang masih buram? Ingat, jawabannya mungkin gak ada di depan, tapi bisa jadi ada di atas.